Nanti ada 2 lagi Pak, 3. Berarti jam 12 ada lagi gitu, jam 1 ada lagi ya? Iya Pak, iya. Kita juga. Berarti Oke. 4 orang. Oke Pak, harus. Iya ini kejar setoran Pak. Ya, waktu. Kejar setoran demi Mas Jody ini. Ya, Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi ya, menjelang siang. Karena sudah 10 PM, berarti kita anggap ini sudah siang. Ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, ya kita awali dengan doa dulu, ya doa dimulai. Ya, doa selesai. Sebelumnya saya akan menyampaikan tata cara kita di dalam menyelenggarakan ujian tesis ini. Presentasi diawali oleh Mas Jody nanti 20 menit ya, tetapi disampaikan dulu hal-hal apa yang telah diperbaiki pada saat Sempro. Ya, disampaikan. Setelah itu nanti memaparkan tesisnya, langsung aja ya kepada kerangka teori sampai jadi latar belakang sudah nggak usah lagi lah untuk mempersingkat waktu. Nanti langsung aja kepada kerangka teori, pemikiran, isi dan kesimpulan, saran, dan tentunya di situ ada implikasi manajerial ya. Itu nanti setelah 20 menit kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Pembimbing juga bertugas ya berfungsi sebagai penguji. Ya, setelah itu nanti kami akan minta Mas Jody bisa meninggalkan ruang Zoom dulu untuk beberapa waktu untuk memberikan kesempatan kepada kami memutuskan hasil sidang ini ya. Setelah itu nanti kami undang kembali dan mengumumkan hasilnya apakah sukses apakah tidak. Ya. Baik, itu mekanisme yang kita lalui ya atau prosedurnya. Selanjutnya saya persilahkan Mas Jody untuk mempresentasikan visinya. Silakan. Baik, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Batara, Pak Sparta, Pak Muklis. Selamat pagi. Oke, ini adalah proposal tesis saya berjudul Analisis Indikator Keuangan untuk Saham dalam Pengawasan Bursa Efek Indonesia menggunakan Multiple Discriminant Analysis dan Logistic Regression. Oke, mulai dari revisi seminar proposal, ada beberapa catatan dari seminar kemarin dari Pak Sparta. Di latar belakang dijelaskan kenapa penelitian ini ingin melihat faktor-faktor indikator keuangan untuk melihat apakah satu saham masuk dalam papan saham bermasalah. Hal ini sudah disesuaikan di halaman 1-6. Lalu mengenai penjelasan fenomena dan empirical gap-nya juga sudah disesuaikan di halaman 4-8. Begitu juga dengan bab 3 proses MDA dan logistik juga sudah disesuaikan di halaman 23-26. Lalu ada masukan juga dari Pak Batara, perbaiki sistematika bab 1 latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, ini sudah disesuaikan. Sudah lebih clear sekarang strukturnya. Lalu dari Pak Batara, jangan pakai kata kita, ini sudah saya search Pak semuanya Pak. Tidak ada lagi sekarang kata kita, semuanya dijadikan pasif. Lalu pindahkan tabel papan pemantauan khusus ke bab 2 karena ini pakai bahasa resmi di aturan perundangannya yang agak ribet dan panjang. Ini juga sudah disesuaikan, dimasukkan di halaman 15-18. Lalu perbaiki typo, ini juga sudah disesuaikan. Oke, singkatnya, pada bulan Juni 2023, BI mengumumkan ada papan pemantauan sebagai bentuk pengawasan terhadap perusahaan yang bermasalah. Ini BI betul-betul baru mengumumkan pada bulan Juni 2023, biarpun di data mereka sudah ada sejak tahun 2020, tapi itu belum diketahui oleh publik. Penelitian ini berdasarkan pada 216 perusahaan tercatat yang masuk dalam papan pemantauan ini pada tanggal 24 Maret 2024 dan belum keluar pada saat itu. Karena yang masuk papan pemantauan bisa, kalau memperbaiki performanya bisa keluar.
Oke, saya rasa kita nggak usah ke sini dulu ya, nggak usah ke kriteria karena banyak, panjang. Lalu identifikasi masalah adalah ternyata ada saham-sahamnya kan saham bermasalah, saham saham masuk papan pemantauan, tapi perdagangannya ramai juga. Ada saham yang sampai 2023 diperdagangkan sampai 5 miliar, 3,9 miliar, ada yang sampai volume perdagangannya 316 juta lembar. Padahal di zaman keterbukaan pasar modal, investor bisa mengakses laporan keuangan perusahaan tersebut dan mestinya mereka bisa tahu apakah perusahaan ini bagus atau tidak. Kenapa investor tetap saja membeli saham perusahaan bermasalah tersebut. Nah, dari sini masuk rumusan masalah, yaitu ada 2 indikator manakah yang berpengaruh kepada masuknya perusahaan ke papan pemantauan dan membuat model untuk memprediksi apakah suatu perusahaan akan masuk berdasarkan laporan keuangan, indikator keuangan dari laporan keuangan di tahun sebelumnya. Oke, ini sudah pernah disebutkan indikatornya ada 5, ada berganti. Tadinya di sini adalah market value dibagi total book of liability, sekarang diganti dengan PBV karena lebih populer di kalangan investor. Oke, lalu Pak, karena ini baru ya, saya lihat di Google Scholar papan pemantauan BEI itu baru ada 1 jurnalnya dan jadi, terus terang hubungan penelitian dengan penelitian terdahulu itu tipis gitu loh, nggak begitu dekat. Tapi saya akan menunjukkan 2 hal saja, 2 penelitian saja, poinnya adalah ini penelitian dari Anggito Abimanyu. Penelitian ini menggunakan logistic regression dan tahun 2023. Kalau kita cari penelitian, yang sejenis di tahun sekarang ini, hampir semuanya akan memakai logistic regression. Adakah yang memakai MDA? Ada, tapi susah dicarinya. Ini yang saya dapatkan. Nada di tahun 2015, menggunakan MDA untuk beberapa bank syariah, dia memakai Alman dan juga berusaha membuat formulasi sendiri. Artinya, kecenderungannya sebenarnya adalah kalau bisa pakai logistic regression daripada pakai MDA. Oke, lalu kita bandingkan kenapa orang lebih suka logistic regression. Pertama saya yakin performa ya, lalu kedua datanya logistic regression nggak seketat MDA. MDA butuh uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas. Kalau logistic regression lulus multikolinearitas saja cukup gitu loh. Tapi beratnya logistic regression adalah dia butuh datanya 400 menurut Hare. Ini rule of thumb, nggak harus segini, tapi menunjukkan bahwa kalau angkanya terlalu kecil juga mungkin nantinya hasilnya nggak sesuai harapan. Sedangkan kalau MDA keunggulannya adalah kebutuhan datanya kecil, cukup 20 kali jumlah variabel independen. Artinya dari data kita, dari 5 variabel independen kita, cuma butuh 100 data untuk bisa benar untuk secara rule of thumb. Nah, ini kerangka konseptualnya. Penelitian ini bisa dibilang terbagi 4 kategori terpisah. Satu ini harganya saham agak murah, 7 itu saham yang volume pembeliannya rendah, 6 ini saham yang porsi kepemilikan publiknya rendah, 5 itu untuk ekuitas negatif. Masing-masing punya sampel sendiri. Jadi bisa dibilang ini adalah 4 penelitian terpisah dengan variabel independen yang sama, yang sebut tadi WOTA, RETA, EBITDA, PBV, dan STA. Oke, metodologinya adalah kuantitatif menggunakan SPSS. 4 kategorinya seperti disebutkan tadi adalah 1 harga rendah, 7 volume transaksi rendah, 6 kepemilikan publik terlalu rendah, dan 5 ekuitas negatif. Datanya dari Labkau, dari situs resmi BI, dan data transaksi BI dari investing.com. Sampelnya adalah semua sampel yang ada di papan pemantauan pada tanggal 24 Maret ditambah dengan sampel dengan jumlah yang sama untuk pembanding. Dan itu dipisahkan atas
dipisahkan berdasarkan kategori, kategori 1 paling banyak, 112 tambah 112, kategori 5 paling sedikit, 47 tambah 47, tapi ini status pada waktu akhir sempro, Pak. Waktu itu saya masih sangat optimis karena 47 tambah 47 94 masih cukup harapan lah minimal pakai MDA. Lalu ada masalah, masalahnya adalah ada cukup banyak laporan keuangan tidak ditemukan di Bursa Efek di situs resmi BRI. Ini karena perusahaan yang masuk papan pemantauan kan perusahaan bermasalah, jadi mungkin mereka juga tidak patuh dalam hal menyetorkan laporan keuangannya ke situs resmi BRI. Dan akibatnya adalah ada per kategori masing-masing berkurang laporan yang bisa dipakai, akibatnya sampelnya juga jadi berkurang. Kategori 1 sekarang tinggal 74 tambah 74, dan yang paling kecil kategori 5 tinggal 31 tambah 31, tinggal 62 saham, tinggal 62 perusahaan yang bisa digunakan. Apa laporan yang tidak ditemukan itu contohnya apa? Misalnya ini, ada perusahaan ini, Intermedia Capital, Capital Nusantara, Visi Media, Ratu Prabu Energi, cari di mana-mana tidak ada laporan keuangan mereka. Oke, lalu kita langsung ke uji statistik ya. Pertama, uji outlier. Outlier itu kan kayak yang 130 ini jauh sendiri, atau yang 85 apa jauh dari rombongan besarnya. Sebenarnya saya membuang outlier-nya pakai statistik deskriptif aja. Kalau sudah lebih kecil dari min kurang 2 kali STD atau lebih besar dari min tambah 2 kali STD, dibuang saja. Nah, tapi kan membuang ini sayang gitu loh. Kita sudah punya data tinggal sedikit, masih mau dibuang untuk outlier. Kira-kira worth it nggak? Nah, untuk meyakinkan, dicek dulu, outlier dicek dulu dengan Big Lambda dan UGF. Kalau data tanpa outlier memang lebih baik menurut Big Lambda dan UGF, maka dipakai. Dan rata-rata untuk kebanyakan data yang berhasil dieksekusi, memang lebih baik menggunakan uji outlier. Untuk penelitian ini yang jelas sekali adalah kalau tanpa outlier kita bakal banyak dapat multi kovariansi, tapi kalau outlier kita buang, tidak ada kovariansi sama sekali. Lalu uji normalitas memakai Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Saya coba tampilkan 1 dari 4 kategori itu, tapi yang penting semuanya itu lolos dari uji normalitas. Uji linearitas kalau di SPSS itu kan untuk data seperti ini harus dikalikan satu bilangan, saya kalikan 10, lalu di round biar dia bisa menemukan pasangan yang cocok di sebuah rentang gitu. Nah, ini untuk konsisten dengan dokumen yang saya kirimkan kemarin ke info MM, hanya 19 yang berhasil. Yang satunya lagi itu bukannya gagal, cuma nggak bisa melewati tesnya aja, nggak bisa dites karena dengan cara yang sama dengan cara PBV kali 10. Tapi ada update 2 jam yang lalu, saya tes lagi gimana kalau saya kali 2 saja. Saya kali 2 saja ternyata hasilnya dapat. Ini adalah sebuah PBV kategori 5 ini tetap linearity-nya lolos, signifikan. Artinya dengan demikian, kalau setelah diupdate nanti semua variabel, semua kategori lolos dari uji normalitas. Lalu yang ketiga adalah uji multikolonialitas, ini juga semuanya lolos. Standarnya kan toleransinya di atas 0,1, FIF-nya di bawah 10. Bukan 20 sih, ini cuma 4. Keempat tesnya semuanya berhasil untuk semua variabel. Baik, lalu hasil penelitian. Oke, kita mulai dari kategori 1, harga rendah untuk MDA. Ini adalah yang paling kiri ini conical discriminant function coefficient, ini adalah koefisien dari fungsi linear yang akan kita hasilkan jika kita menggunakan
memakai MDA. Ini untuk WOTA, RETA, EBITDA, PBV. Yang sebenarnya yang tricky adalah ini kan persamaan linear itu bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Sebenarnya yang kita tunggu, yang kita cari itu yang di bawah apa yang di atas gitu. Nah, untuk itu kita mesti lihat di function grup centroid, papan pemantauan itu adalah status 1 dan nilainya negatif. Yang 0 positif ini artinya yang masuk papan pemantauan itu adalah data yang nilainya rendah, bukan yang data nilainya tinggi. Hal ini juga bisa diadu dengan hasil dari Fisher linear diskriminan bahwa kecenderungannya memang seperti itu. Jadi yang di sini negatif, di situ positif, yang di sini positif, di situ negatif. Berarti data yang masuk pemantauan dari fungsi ini adalah yang nantinya yang kecil, bukan yang besar nilainya. Oke. Lalu hasil confusion matriksnya untuk kategori 0 untuk yang data pembanding 72,5% berhasil, untuk yang kategori 1 untuk data papan pemantauan 81,2% berhasil, keseluruhan ini dapat 76,8% berhasil. Tapi bagaimana dengan logistik? Logistik ternyata ini hasil pertama kali dicoba. Hanya ada 3 variabel signifikan, yaitu signifikan di sini 0,2, 0,09 ini RETA, EBITDA dan STA aja yang dianggap signifikan, dan hasilnya adalah hasil confusion matriksnya akurasinya ada 78,3, sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tapi kalau kita buang yang dibilang tidak signifikan PBV sama WOTA, kalau kita buang tinggal 3, justru persentasenya bisa di atas 92,6%. Jadi secara performa memang Logit lebih menjanjikan begitu. Lalu berlanjut ke yang kategori 7 sama seperti tadi, cuma di sini yang gagal uji Wilk, uji box M ada 2, jadi cuma ada 3 variabel yang masuk, juga sama. Dan mungkin karena datanya lebih sedikit, ininya juga lebih kecil. Akurasi di confusion matrixnya juga lebih kecil, cuma 67,1%. Sedangkan untuk logitnya kita lihat hanya ada satu yang ini, hanya ada satu yang signifikan, yaitu RETA, dan untuk itu akurasinya 72%. Tapi kalau kita pakai satu RETA itu aja, ternyata dia bisa mencapai akurasi 88,9% untuk logistic regression. Oke, itu sudah 2 kategori, 1 dan 7. Lalu kategori ketiga. Nah, kategori ketiga gagal, Pak. Proporsi kepemilikan rendah. Ini karena kita lihat, ini hasil tasbih lambda dan F, kita lihat semua data signifikansinya itu nggak ada yang di bawah 0,05, semuanya besar. Begitupun yang ini tes MDA yang di kiri, yang di kanan ini adalah omnibus test of model coefficient dari Logit, signifikansinya juga tinggi, 0,389. Jadi kesimpulan saya mungkin memang indikator-indikator kita ini tidak relevan dengan proporsi kepemilikan publik rendah. Mungkin kita harus mencari pendekatan lain untuk meneliti kategori ini. Oke, lalu tersisa satu kategori lagi, yaitu kategori 5. Nah, ini kategori 5 juga ada 3 yang signifikan, dan ini sebenarnya nggak memuaskan bagi saya, karena menurut saya yang penting itu adalah seberapa tinggi dia untuk memprediksi data akan masuk papan pemantauan. Di sini cuma 48%. Ini agak agak mengecewakan.
Padahal kalau seandainya PBV tadi lulus uji normality, angkanya akan bagus sekali, akan sampai 100% untuk kategori 5. Karena itu saya sampai 2 jam lalu masih mencari-cari gimana caranya biar PBV lulus di uji normalitas, dan ini bisa dibilang lulus. Jadi kategori 5 ini dengan MDA bisa 100%. Sedangkan untuk logit ini karena datanya sedikit sekali ya, 62 dikurangi outlier pula, kita nggak dapat satupun variabel yang signifikan. Signifikansinya tinggi sekali, 0,999, 1000, 999. Oke, demikian lalu hasil penelitian. Oke, lalu hipotesisnya, wota berpengaruh terhadap kategori 1, rata terhadap kategori 1, karena yang kategori 1 semua variabel ini masuk setidaknya untuk MDA. Sedangkan untuk kategori 7 yang berpengaruh adalah wota, reta, dan EBITDA. Di kategori 6, saham dengan proporsi kepemilikan rendah, tidak ada hipotesis yang berhasil, semuanya ditolak karena hasil tesnya memang seperti itu. Lalu untuk ini kategori 5, ekuitas negatif, wota, reta, dan EBITDA berpengaruh. PBV ini sebenarnya berpengaruh, belum diupdate aja kan, tadi tesnya baru dicoba beberapa jam yang lalu, dan harusnya ini berpengaruh. Malah kalau dilihat dari structure matriksnya, PBV yang paling kuat di antara yang lain-lain di MDA. Lalu kesimpulannya adalah metode logistic regression dan multiple discriminant analysis ini bisa digunakan untuk meneliti data papan pemantauan Bursa Efek Indonesia jika data mencukupi dan syarat-syarat terpenuhi. Lalu hasil cukup baik untuk kategori 1, kategori 7 maupun kategori 5. Tapi penelitian ini gagal untuk kategori 6 karena ya mungkin memang kita harus memikirkan apa variabel yang cocok untuk kategori 6, mungkin nggak bisa dipukul rata dengan yang lain. Lalu yang keempat, jika syarat-syarat mencukupi, data cukup banyak, logistic regression lebih direkomendasikan daripada MDA. Tapi jika data tidak banyak, kita bisa saja menggunakan MDA untuk memberikan hasil, karena regression mungkin malah gagal membentuk persamaan. Keterbatasan pada saat penelitian dilakukan, jumlah sampel yang masuk di pemantauan itu tidak banyak. Totalnya yang ada laporan keuangannya itu cuma 150. Dan itu mesti dibagi 4. Jadi datanya memang tidak banyak, dan itu menyulitkan perhitungan. Lalu ada cukup banyak data perusahaan yang masuk papan pemantauan yang tidak dapat tambahkan data laporan keuangannya. Iya. Saran adalah, ini bukan saran. Sarannya adalah penelitian ini bisa diulangi lagi, mungkin setahun 2 tahun lagi jika datanya sudah lebih banyak sehingga bisa memberikan hasil yang lebih bagus. Lalu yang kedua, peneliti berikutnya perlu pendekatan baru untuk meneliti kategori 6, proporsi kepemilikan saham oleh publik itu rendah. Mungkin ada indikator lain yang bisa dijadikan yang lebih beralasan untuk digunakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mas Yodi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Sparta. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Pertama saya nggak bisa nguji karena ini draft casing nggak dikasih ke saya ini. Hah? Nggak membaca, nggak kasih saya. Kemarin saya email, Pak. Dikasih cuma lembar penilaian aja. Dari Mas Topik ada Pak? Nggak ada. Waduh.
Nggak ada sih. Ini Nggak ada, saya forward bisa Pak ya? dikasih cuma lembar penilaian. Jadi saya nggak gitu tahu sih. Oh, mohon maaf ini berarti Ya. ada misadministrasi Pak kami Pak. Iya, Mas makanya ini Taufik bisa dikirim dulu, Mas Taufik. kemarin aja itu Kemarin udah dikirim Pak, Pak Sparta. apa? Udah dikirim Pak. Kapan dikirimnya? Kemarin Pak, coba Pak. Di mana? Coba dicek dulu Pak. Kirim pakai email atau WA? Nah, saya kirim ke WA, terus mahasiswa juga udah email ke Bapak juga Pak kemarin Email Pak. juga nggak ada nih. WA Pak, WA Pak. Memang nggak ada, kan biasa pakai email tuh. Ya, email cuma lembar penilaian aja. Email yang sebelumnya Pak, ada Pak, Pak. ada Terus data yang di situ. Mahasiswa juga email ke Bapak Pak kemarin Pak. Wah, Pak Mas Taufik nih yang email email saya nggak ada, Mas juga nggak ada email. WA Pak, itu Pak, di WA Bapak Pak. Apa? Di WA Bapak Pak ada Pak kemarin Pak. Kemarin kapan? Lembar penilaian. Itu email saya tuh Pak. Oh, jam 4 kemarin kamu kirim. Iya, Jam 4 WA, kemarin tuh. WA jam 4 kemarin Pak. Harus di apa? Oh, jam 4 kemarin kamu kirim ya. Saya lihat yang di bawah itu yang ada apa lembar penilaian itu. Lembar penilaian. Oh itu baru tadi tuh. Iya, Lembar penilaian baru tadi Pak. iya. Kalau proposalnya Jadi kemarin saya Pak, di tanya WA, aja Pak. nih Pak. Pak, saya mau tanya nih Pak. Saya nggak sempat saya baca ini ya. Jadi Mas Yudi itu kamu kan pakai dua persamaan ya. Iya Ya. Pak. Sebenarnya kalau di dalam Prometheus itu kalau dependent variable-nya itu data apa datanya itu apa dummy itu harusnya pakai logit ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau persamaan MBA itu gimana hasilnya? Kalau MBA ya rasanya kalau seandainya MBA ada dan logit ada, logit pasti lebih bagus Pak. Bukan yang MBA itu faktor yang mempengaruhi dalam pelaporan emiten bermasalah itu gimana? Yang pengaruhi apa? Faktornya kan ada rasio keuangan kamu sampaikan itu. Ya, yang paling sering berpengaruh itu sih baik MDA maupun apa maupun Coba buka buka PowerPoint-nya, PT-nya yang terkait dengan hasil MDA-nya mana? MDA. Hasil mana? Ini. Ada Hasil regresinya, ya, hasil regresi mana itu? Coba kamu gedein tuh di apa di full screen kan, di full screen. Di full screen Pak ya. Full screen Mas. Nggak bisa. Masih full screen. Mana hasilnya? Hasil mana? Hasil MDA itu mana? Hasil MDA Pak ya. Iya. Hasil MDA ini Pak. Mana? Yang ini Pak, yang paling kiri ini yang kalau untuk koefisiennya. Terus yang signifikan tinggi mana? Signifikan tinggi kalau untuk kategori 1 itu Pak, earning before tax. Ini bisa nggak hasil outputnya yang lebih lengkap itu? Hasil output lebih lengkap bisa nggak? Di hasil olah datamu, hasil olah data langsung dari SPSS-nya Pak berarti. Iya, iya. Coba. Baik. SPSS. Ini Pak untuk kategori 1. Ini sudah logit sih, bukan. MDA. Nah, ini Pak. Ini juga itu statistiknya. Ini signifikansi.
Ini eigenvalues-nya. Gimana kan kalau di itu kan hasil outputnya kan misalnya yang mana paling dominan, berikutnya mana itu? EBTTA, Pak. Yang kamu kasih apa? Yang pertama apa? EB, earning before tax, Pak. Yang before tax. Iya. Pertanyaan 0,7 ya. kenapa yang before Prediksinya tax? 0,7. Kenapa yang before tax? Penjelasanmu gimana? Earning before tax. Gini, sebenarnya di sini kan saya sudah bilang di sini yang namanya kategori 1 itu di sini justru apa? Ini kategori 1 ini kan ada beberapa kategori 1 ini. Hasil Enggak, kategori bukan 1. maksudnya ini kan Ya, kalau ini hasil outputmu ini hasil kategori 1 itu kategori 2, 3, atau 4. enggak, ini satu enggak maksud saya kan kalau kita MDA kan ada di diskrit 0 dan 1 itu adalah yang masuk papan pemantauan, dan kalau saya lihat dari sigmoidnya dari sini Pak ya, dari function Ini centroid pertanyaan Mas. Apa ya. ini before tax itu kan dominan mempengaruhi apakah Iya, emiten itu masuk dalam emiten bermasalah atau tidak. betul. Kan dummy itu 1 atau 0 itu. Ya. Ngerti nggak? Iya Pak. Nah, pertanyaan kenapa? Kenapa? Jadi jawaban kamu nggak jelas tuh. Yang jelas kenapa? Itu hubungannya apa? Positif negatif itu? Hubungannya sebenarnya negatif ya Pak, karena yang targetnya Nah, itu di kenapa? bawah gitu loh. Fungsinya Penjelasannya kenapa itu? terus ke bawah. Menurut saya ini karena kalau perusahaan ininya itu mengecil ya, jadi arti terbalik sebenarnya, nanti kalau perusahaan itu pendapatannya itu makin rendah ya harga sahamnya itu harga sahamnya itu juga merosot gitu. Jadi iya Pak, saya bantu ya. Jadi kalau tidak masuk itu kan simbolnya 0. tidak Ya masuk 0 ya Pak. Tidak masuk 0. Kalau masuk pemantauan simbolnya 1. Iya, Ya. Dari 0 ke 1 itu naik apa turun? turun Pak. Dari 0 ke 1 kok turun? Kalau saya lihat dari sigmoid turun Saya Pak. tanya sederhana. Dari Iya, angka 0 ke angka 1 itu naik apa turun? itu naik Pak. Nah, itu aja saya tanyanya, gitu loh. Dari 0 ke 1 itu kan angkanya naik. Oke. Jadi kalau perusahaan tadinya tidak masuk pemantauan, lalu masuk ke pemantauan, itu justru naik. Kenapa begitu? Karena Jody pakai yang masuk itu dikasih simbol 1, yang tidak masuk dikasih simbol 0. Kalau dibalik, misalnya yang masuk dikasih 0, yang tidak masuk dikasih 1, ya turun dia, gitu. Ya, jadi Gitu. iya, itu that simple like that gitu ya. Jadi karena Jody waktu memberi simbol tidak masuk disimboli 0, masuk Iya. disimboli 1. Oke? Iya. Nah, padahal EBIT itu, EBT itu, kalau EBT makin rendah, makin besar kemungkinan dia masuk papan pemantauan kan? Tadi kan ngomongnya begitu. Maka negatif. Maka negatif hubungannya gitu loh. Jadi kalau EBT-nya turun, maka dari 0 bergerak ke 1 gitu loh. Oh iya, Makanya gitu, hubungannya negatif, makanya itu koefisiennya negatif. Ya, itu kan koefisiennya negatif tuh, kan? Ini positif Pak koefisiennya. Enggak, maksudnya Koefisien malah salah. maksudnya saya pikir apa dia kan garis Pak ya, garis kan bisa naik bisa turun Pak. Kalau saya bandingkan dengan Fisher-nya dan bandingkan dengan sigmoid dengan nilai di centroidnya kayaknya Signifikansinya mana yang 5%-nya itu mana? Ada nggak? Itu T-nya aja ya. signifikansi itu di Wix lambda-nya Pak. Udah oke. Udah oke. Sudah oke ya, di bawah 0,05 ya itu ya. Wix Iya. lambda-nya di bawah 0,05. Oke, ya udah. Berarti itu hubungannya apa? Negatif. Tadi coba lihat di description statistiknya deh. Tadi kan ada di description statistiknya, coba di depan. Description statistik. Coba tadi ada tuh. Mostly yang 0 itu atau di ini di papernya, di makalahnya Anda itu Anda kan kasih contoh 5 perusahaan ya. Anda kasih contoh 5 perusahaan kan? Tapi itu bukan kategori 1 aja Pak. Iya dong, ada kategori 0 dan 1.
Coba lihat di sini wotanya itu minnya mana minnya? Minnya. Coba lihat. Kalau yang 0 min wotanya berapa? Kalau yang 1 min wotanya berapa? Nah, itu harus dibuktikan bahwa untuk yang kategori 1 itu wotanya lebih rendah daripada yang kategori 0 karena dia makin buruk. Gitu loh. Oh, Nah, statistik itu iya, deskriptifnya mana deskriptif? Deskriptifnya ada di ini sih, ada di dokumen sih. Deskriptif. Nah, oke. Nah, di sini coba lihat yang ini yang ada 0101 dicontoh aja, dicontoh di awal, yang 5 contoh. Atau ini ya, ini juga boleh, ini juga boleh. Itu ada, nah ini loh, lihat ini. Ya, coba lihat itu. Kalau untuk GIA misalnya, GIA itu kan dia masuk kategori khusus kan? Masuk pemantauan kan? Betul, Pak. GIA itu kan masuk pemantauan, makanya statusnya 1 kan. Nah, itu wotanya minus, lihat tuh, wotanya minus. Iya. Nah, sementara itu lawannya Grab itu kan tidak masuk pemantauan. Iya. Coba lihat wotanya plus 0,42. Iya. Nah, berarti yang tidak masuk pemantauan working capitalnya itu tinggi, 42%, 0,42. Sementara yang masuk pemantauan working capitalnya itu minus 0,07. Artinya hutang jangka pendeknya lebih besar daripada aset jangka pendeknya, gitu loh. Iya, Pak. Jadi, ya kan? Nah, itu yang mengakibatkan. Jadi kalau bergerak itu misalnya kita bergerak dari Grab ke GIA. Kita bergerak dari Grab ke GIA. Itu kan statusnya bergerak dari 0 ke 1 kan? Iya, Pak. Nah, sementara itu wotanya turun dari 0,42 ke minus 0,07. Ngerti Iya, nggak? Pak. Nah, Iya, itu betul, berarti hubungannya negatif gitu loh. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang ditanya Pak Sparta, di mana hubungannya gitu. Hubungannya itu positif apa negatif gitu loh. Oke. Iya, terima kasih Pak Muklis. Dan itu negatif karena 1 itu dia masuk pemantauan kan, 0 enggak gitu. Ya, kalau dibalik ya jadinya negatif, positif. Iya, negatif pasti negatif. Ya. Nah, pertanyaan sekarang ini mungkin belum dijawab, kenapa sih EBITDA itu faktor dominan mempengaruhi dia masuk pemantauan apa enggak, kok bukan wota, beta, reta, PBB gitu loh. Kenapa? Itu harus dijawab di dalam analisis. Mungkin karena ini karena ini tentang penghasilan dari perusahaan itu, Pak. Penghasilan pasti dari perusahaan itu kan menjadi perhatian dari investor. Perusahaan ini menarik nggak untuk dibeli? Kalau seandainya saya tanya ke saudara, itu emiten masuk pemantauan nggak pemantauan kayak hubungan kinerja nggak? Jadi bursa itu salah satu pertimbangan utama apakah emiten itu masuk pemantauan atau tidak. Pertama apakah kinerja atau posisi keuangan atau likuiditas tradingnya atau karena fluktuasi harga sahamnya atau apa. Bursa itu. menurut saya investor pasti membaca data dulu sih Pak sebelum investor yang masukkan pemantauan bukan investor kan, tapi bursa bursa kan, bukan dari saya tanya regulator. Regulator ya. Iya, regulator itu masukkan dia itu sebagai masuk pemantauan atau enggak, itu pertimbangan utamanya apa? Pertimbangan utamanya biasanya sih transaksi, Pak. Transaksi. Iya. Kan jadi kan pakai gini Pak Mas. Kalau perusahaan tidur itu ada 2. Tidur karena sahamnya nggak laku. Yang kedua tidur yang pemegang lama nggak mau jual. Jadi kalau saham itu tidur karena pemegang lama itu nggak mau jual, itu kan transaksi 0. Berarti nggak? Apakah transaksi 0 itu masuk pemantauan nggak? Tidur karena kalau memang transaksi dasarnya itu pasti kalau transaksi dasar pasti masuk pemantauan. Karena nggak ada transaksi karena yang pemegang lama karena kemungkinan itu volume rendah Pak. Bagus sekali emitennya. Kalau pemilik kalau pemilik tidak mau jual dan tidak transaksi mungkin bisa masuk kategori 7 Pak. Pemantauan. Iya. Apa kategorinya disebutin satu-satu jadi?
Oke. Oke, 1 itu harganya terlalu rendah, Pak, Rp51 ke bawah. Ah, 7 itu volumenya terlalu kecil, 5 juta apa 5 juta deh per hari. Lalu 6 itu pemiliknya terlalu sedikit, cuma 300 orang menguasai 95% gitu. Kalau yang 5 itu ekuitas negatif, Pak. apa? Yang 5 ekuitas negatif. Apa kita apa? Ekuitas Modal negatif. negatif, Pak, modal negatif. Nah, kan nggak ada kan transaksi kan? Ada nggak transaksi itu? Bukan Kan Pak nggak ada. Sparta, Pak Sparta, ini bukan Ya, transaksi. Jadi kalau dia itu harga sahamnya terlalu rendah, yaitu di bawah Rp50, ya. maka dia masuk pemantauan khusus. Nggak, bukan Pak. Ini kan kata berdasarkan transaksi. Kalau transaksi itu kan lihatnya kan volume transaksi kan. Tadi Volume saya lihat, transaksi yang kedua, Pak. Volume transaksi yang yang kedua kedua. apa itu? Yang kedua apa Mas? Kalau volume transaksi terlalu rendah, yaitu sekian juta lembar per Nah, ya, hari, masuk pemantauan khusus. pemantauan ya, itu Nah, tadi. kemudian yang ketiga apa tadi? Jadi Yang ketiga terlalu sedikit pemiliknya. terlalu sedikit transaksi yang diperdagangkan di bursa. Yang pemilik bebas itu terlalu sedikit, pemilik terlalu dominannya terlalu besar. Marketing pemilik Jadi- mayoritasnya terlalu besar. Jadi gini Mas Maka Yudi. itu masuk pemantauan khusus juga. Terus yang keempat apa tadi? Modal negatif. Kalau Ya, modalnya ekuitas negatif, maka regulator akan memasukkan dia dalam pemantauan khusus. Jadi yang dimasukkan ke dalam pemantauan khusus oleh regulator adalah satu karena wotanya itu Ya, saya sudah tahu negatif. itu Pak. Ya. Gitu Pak. Gitu Ya. Pak. Jadi gini Mas Yudi. Ini mohon Ya, Mas Pak. Yudi jawab, bukan Pak Muklis ya. Mas Yudi jawab nih, bukan Pak Muklis. Jadi Mas Yudi, dengan kondisi seperti itu artinya apa? Artinya kinerja kan tidak begitu pasti pengaruh masuk pemantau atau enggak. Karena sama tidur itu bisa jadi dia bagus banget. Tuh. Kinerja bagus. Jadi transaksi nggak ada karena nggak mau jual kan. Tapi masuk dalam pemantauan. Em, Berarti nggak? Yudi, em, bisa nggak menurut seperti saya, itu? menurut Kamu saya jawab, bisa nggak seperti itu? mesti kalau 7 Pak ya, 7 itu Nah, justru yang paling bermasalah menurut saya ya. ya, Soalnya ini bermasalah tuh. Jadi ada emiten seperti apa? Ada satu kelompok perusahaan Astra, dia sangat bagus ya. Sehingga si pemegang saham lama nggak mau jual, hold jangka panjang. Tapi dia bagus kinerjanya. Dan kata tadi kan masuk pemantauan tuh, karena ada transaksi sedikit. Kalau gitu kinerja nggak pengaruh dong pemantau. Kenapa hasil kamu kinerja itu dominan pengaruh dia masuk pemantauan tapi tidak? Tidak, Mas Yudi jangan jawab. Misalnya Mas Chris, saya ingin tahu Mas Yudi. Gimana aja, Pak? menurut kalau lihat dari apa market cap-nya perusahaan ini bukan perusahaan-perusahaan yang ini Pak ya, bukan yang tinggi-tinggi amat dan apa ya, artinya mestinya kalau ada yang mau bermain, mau beli, mestinya dia bisa memainkan dananya untuk apa, untuk masuk ke situ. Tapi karena sesuatu dan lain hal tidak masuk, apa, tidak membeli gitu loh. Dan dari semua kategori 7 itu yang paling banyak laporan keuangannya hilang, Pak. Jadi saya berpikir 7 itu justru yang paling bermasalah gitu perusahaannya. Nggak, artinya jawaban kamu saya pingin, saya Nyambung. pingin kamu Ya, ngambil nyambung. dari hasil kamu itu satu logika matematik yang pintar itu loh ya. Jangan nggak mencil-mencil jawabannya. Saya jawab aja ya, saya jawab aja. Ya, Jadi gini, kalau dengan demikian artinya kelompok emiten yang masuk dalam pemantauan itu kebanyakan kinerja jelek. iya, betul, Pak. Gerakan bagus itu nggak banyak. Jadi dia tidak bisa mendominasi pengaruh terhadap pemantauan. Sehingga kinerja itu tetap dominan pengaruh pemantauan itu. Meskipun ada satu dua emiten yang kinerja bagus, tapi dia termasuk pemantauan konsentrasi sedikit, tapi kinerja bagus itu nggak mampu mendominasi dampaknya kepada pada pemantauan itu. Jadi tetap kinerja itu lebih dominan, ya. Baik, Itu Pak. artinya. Coba kamu cek lagi deh di antara emiten yang dipantau itu apakah ada emiten yang kinerja bagus dan sedikit, ada nggak? Coba cek. Kinerja bagus hasil sedikit. Ya, kinerjanya bagus, kinerjanya labanya tinggi, tapi transaksi sedikit, ada nggak? Wah, gimana ngecek? Ya, ada nggak? Iya.
Maksudnya kamu ada send data itu, send data itu kamu punya itu. Jadi kalau saya Iya, tanya bisa jawab. baik Pak. Ada nggak kira-kira? Kinerja bagus, hasil sedikit. Ya. Kinerja bagus, transaksi Kecil. sedikit. Ya. Kinerja bagus tapi dia tidak diperdagangkan di bursa, nggak Ya karena rame. pemegang saham lama nggak mau jual. Ya, ada nggak itu? Saham tidur tuh. Itu seperti kategori 7 ya, 7 tapi Rumahnya kecil, apa EBITDA-nya kecil, ada nggak Pak? Kategori 7, tapi persentase EBITDA-nya kecil gitu ya. shares Kita urut. outstanding-nya yang persentasenya persentase shares outstanding-nya kecil. Shares outstanding-nya kecil. Mana Pak? Shares outstanding kalau apa Pak? Iya, saya outstanding Pak. Sedikit. Oke. Terus ada lagi Pak? Lalu Anda amati, ada nggak yang wotanya besar, retanya besar gitu loh. Oke. Share outstanding ini makin besar. EBIT-nya aja, EBIT-nya besar, ada nggak? EBIT-nya besar, rata-rata EBIT-nya 0,1, 0,0 juga sih Pak. Ada yang 1 gitu. 0,3 paling tinggi nih. Oh. Ya. Ya gini jadi Pak Sparta, ini dia agak kesulitan karena menjawab pertanyaan Bapak karena gini, regulator itu kan punya berapa Jody kriterianya? 11 Pak. Ada 11. Jadi ada 11 poin, 11 kriteria yang digunakan oleh regulator untuk memasukkan emiten-emiten itu ke dalam pemantauan khusus. Iya. Nah, dari 11 itu kalau dipakai semua itu nanti ada yang tidak ada datanya sehingga dia fokus ke 4 ya, ada 4 ya. Iya. 4 kriteria yaitu nomor 1, nomor berapa. Jadi dari 11 itu nggak dipakai semua Pak, hanya 4 aja yang diambil. Nah dari 4 itu kemudian dibandingkanlah dengan independen variabel. Nah tapi membandingkannya berarti 4 kali. Jadi kalau misalnya ada perusahaan dia itu masuk kategori khusus karena sahamnya tidak diperdagangkan. Misalnya gitu. Jadi misalnya yang dipakai adalah, misalnya yang dipakai nomor 1 itu apa, Joni? Nomor 1 itu yang dipakai adalah apa Pak? Apa Jody? Kan ada 4, kamu kan ada 4. Harganya 51 Pak. Harganya 51. Nah harganya di bawah Rp51. Tapi ini juga sekarang udah berubah tuh Pak. Karena sekarang ini harga itu boleh mau 5, mau 0,5, 0,005 sekarang boleh tuh harga saham itu. Harga saham itu boleh sekarang ya Pak, sekarang. Tapi waktu penelitian ini dibuat, itu patokannya Rp50. Jadi kalau sampai harga saham itu Rp50, maka ini dianggap para investor itu sudah khawatir pada perusahaan ini. Sehingga dia dimasukkan dalam pemantauan khusus. Gitu loh Pak. Nah jadi gitu. Nah, tapi sekarang ini udah nggak berlaku tuh Rp50 itu. Dibiarkan aja sampai 0, berapapun dibiarkan aja. Nah, tapi dulu Rp50. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua apa tadi Pak? Apa Pak tadi yang pertama? Yang kedua itu selain volume Pak, volume. Jadi kalau dia itu diperdagangkan di bursa itu sangat sedikit, kurang dari sekian juta lembar per hari gitu misalnya. Maka ini dianggap para investor udah males memperdagangkan saham ini. Nah, dianggap para investor udah khawatir sama perusahaan ini. Maka dimasukkanlah dia ke dalam pemantauan khusus. Kan? Nah, kemudian ada lagi yang modal negatif. Nah, kalau udah modal negatif, ini kan pasti udah layak dipantau secara khusus. Masukkanlah dia ke pantau khusus. Kemudian apalagi tadi, satu lagi, Reta ya, apa tadi? Ini Pak, apa kepemilikan publik telah sedikit. Kepemilikan publik. Kalau kepemilikan publiknya kecil, itu dianggap si pemiliknya ini membeli kembali, gitu kan? Jadi, iya Pak. Nah, jadi dia tadinya dia pemilikannya besar, lalu oleh si perusahaan di buyback, gitu. Di buyback sehingga kepemilikan publiknya makin lama makin sedikit sekali,
Nah, ini dianggap perusahaan yang kayak gini juga ini perlu dipantau. Masuklah dia ke pantau khusus, gitu loh Pak. Jadi Jody ini tadinya baca ada 11. Kemudian setelah dilihat datanya segala macam, wah ini kalau 11, yang jelas kalau 11 dia nggak mungkin mampu juga mengerjakannya. Lalu dicari yang signifikan. Nah, akhirnya dapatlah 4 itu, gitu loh Pak. Nah, kemudian dari 4, jadi ada 4. Nah, dia nggak menggabungkan 4 itu Pak. Dia nggak menggabungkan 4 itu. Mestinya kan 4 itu diperas jadi 1 misalnya gitu kan. Nah, tapi dia enggak. Jadi pokoknya dia dikelompokkan aja jadi 4. 1 yang masuk kategori khusus karena harga di bawah 50. 2 masuk kategori 1 karena volume perdagangannya kecil. 3 masuk kategori 1 karena kepemilikan publiknya kecil karena di buyback oleh pemilik besar gitu kan, dianggap seperti itu. Kemudian yang ketiga karena modalnya negatif gitu kan. Nah, jadi 4 ini aja yang dia pakai untuk kemudian dia uji pakai MDA dan pakai logistik. Nah, itu gitu. Gitu kan, Jody? Iya, Pak. Nah, coba kamu sekarang udah bisa belum jawab pertanyaan Pak Sparta tadi? Kira-kira bagaimana? Apakah masuk 01 itu tergantung kinerja enggak? Nah, itu dia bisanya 1 tuh, Pak. Yang kedua, kinerja itu kan bisa apa independennya apa? WOTA misalnya ya, working capital. Working capital, kemudian EBIT gitu kan, itu berpengaruh nggak ke 01 gitu kan, berdasarkan MDA atau berdasarkan logistik. Nah, kemudian apalagi tadi jumlah saham yang diperdagangkan. Nah, itu ternyata tidak kan? Itu ternyata tidak ya, karena itu yang ini regulatornya jangan-jangan salah, masa pakai kriteria itu gitu kan, karena ternyata yang kinerjanya bagus pun ternyata yang diperdagangkan juga sedikit. Berarti di buyback juga oleh pembeli gitu kan, oleh pemilik lama. Nah, gitu kira-kira kayak gitu Pak gambaran garis besarnya. Iya. Nah, Maksudnya gitu coba Pak. Jody. Jadi Jodinya harus tahu misalnya. Jody harus tahu, Jody harus bisa Jadi jelaskan dong. misalnya gini, kriteria 1 itu dia memahami dependent variable kriteria 1 itu apa basicnya itu. Basic, dasarnya apa. Kriteria 2 Jody, basic. jelaskan Jody. Dasarnya apa. Jadi tahu. Jadi sehingga kalau saya tanya kenapa misalnya earning before tax itu dominan pengaruh kriteria 1, pasti dia ya kriteria 1 kan dasarnya ini. Ya. Oke, dia mendasarinya Pak ya. Nah, karena dasar kriteria itu berdasarkan dasar 4 itu kan. Ya. Bukan kelompok yang dibuat oleh regulator, bukan. Itu yang kelompok oleh regulator, tapi kelompok oleh regulator itu karena regulator itu kan punya 11. Itu masuk itu nggak harus 11-11-nya masuk kan, jadi. Yeah. Yang nggak ada Pak masuk 11-11. Nggak ada. Nah, itu bisa masuk itu kalau berapa? 3, 4, 5 atau gimana? Atau 1 aja masuk? 1 aja masuk ada banyak yang 1 aja masuk. Jadi macam-macam juga Pak, macam-macam juga berusaha keluar kan Pak kalau sudah masuk. Nah, jadi macam-macam juga Pak. Jadi regulator itu ada yang 1 aja dia dari 11 itu terpenuhi masuk dia gitu kan. Ada yang 2, ada yang 3. Jadi nggak jelas juga nih kriterianya. Gimana tuh Jody? Anda mengamati datanya, dia itu masuk itu karena pokoknya 1 aja masuk langsung dimasukkan atau lebih dari 1? Ya 1 aja masuk langsung dimasukkan. Berarti peraturannya kan gini. Jadi salah satu dari yang 11 itu penuhi dia masuk kelompok masuk. Kan? Ya. Maksud saya itu Pak, kenapa enggak 1 aja, 1 kelompok aja misalnya independennya kalau dia masuk 1, kalau nggak masuk mau kriteria 1, 2, 3 nggak masalah. Kenapa nggak digabung aja? Kenapa mesti pisah-pisah kriteria 1, kriteria 2, 3, 4 bikin sampel kecil kan? Itu jadi jelaskan kenapa nggak kamu masuk? Bukan masalah kan dia masuk dia kenapa? Apakah karena memenuhi kriteria 1, 2, 3? Berarti dia masuk kan? Itu penting kan? Ya, tapi saya rasa kalau digabungkan. Karena sampelmu itu kan kalau dia ada kriteria sampel kecil, kriteria sampel kecil berapa tuh? Yang kriteria mana kecil sampelnya? Yang paling kecil yang 5 Pak, 31. Berapa emiten? 31 emiten Pak. 1 emiten itu nggak bisa di MDA kan itu kan nggak cukup ininya sampelnya. Ya. Bisa dia olah. Tapi bisa Pak, soalnya apa ini kan ekuitas negatif, mestinya itu kan yang paling gampang dihitung gitu loh secara ya, kalau statistik bisa aja semua 1 bisa itu lah, nggak masalah. Tapi hasilnya kan nggak karuan.
Enggak, maksudnya Hasilnya kan nggak itu kan presentatif deh. maksudnya itu mestinya sesuatu yang paling gampang diprediksi gitu Pak dibanding yang Iya, 3 hasilnya lain. itu nggak bisa digeneralisasi kan. Digeneralisasi kan kalau fisik kamu kan empirikal, harus bisa digeneralisasi lah. Jadi sampel itu semua mewakili populasi. Ya. Iya betul Pak. Jadi cuma satu nggak bisa cuma. Itu ada syaratnya minimal tuh 30 sampel kan. Itu 34 ya? Tiga Yang yang untuk kelompok satu itu Pak kan dia cuma satu. kelompok satu Pak. Kelompok berapa paling yang banyak satu itu 70 limited itu nggak bisa 74. diolah semua. Kelompok yang cuma limitin satu orang, satu. Oh, bukan Pak, Enggak ada Pak, enggak ada Pak. 31 Pak, bukan satu. 31 yang masuk pemantauan, 31 yang tidak masuk pemantauan, jadi jumlahnya 62 Pak. Kamu kan pakai ada 4 kriteria tuh. Kriteria pertama berapa sampelnya? Yang pertama itu 74 tambah 74 berapa? Pak. 74 tambah 74 jadi 148. 74. Iya. 74 itu sampelnya. 74 sama 74 Pak. Tambah 74 kan ada pembandingnya Pak. Tanya totalnya aja sampel berapa? 148 Pak. 148. Kriteria kedua berapa sampel? Kriteria kedua 90. 90. Kriteria 3? 82. Kriteria 4? 62. Itu kan itu tanya, kok nggak nyambung kita ngomongnya. Saya nggak nyambung ngomong sama kamu nih, gimana sih? Ya, lain saya tanya, lain posisi kamu susah. Bener. Nggak nyambung sih. Lain ditanya, lain dijawab. Yang tanya lain jawab, nggak nyambung. Jadi repot dia sih. Ya. Nah sekarang kalau logit gimana hasilnya? Logit secara umum lebih bagus Pak. Artinya logit itu bahkan pakai satu variabel pun bisa 88%. Tunjukin hasil. Tunjukin Pak ya. Logitnya. Ini atau itu. Hasil logit mana? Ini hasil logit Pak. Oh, logit. Untuk yang kategori 1, artinya kalau kita pakai 5 variabel sudah dapat 79%. Tapi kalau kita abaikan yang nggak signifikan di sini, abaikan yang EBITDA, yang abaikan yang PBV, kan tinggal 3 nih, Bota nggak masuk, bisa jadi ini Pak, bisa jadi 92%. Kalau yang untuk kategori 7 malah dia bisa 80% cuma dari satu reta aja. Bukan kategori itu hanya 4. Gimana Pak? Kan Pak dari 11 itu diambil 4 gitu loh Pak. Ya 4 kok dekat 7 katanya. Ya dari 11 itu ada yang nomor 6, nomor 7 gitu loh Pak. Oh, maksudnya jadi ada 4 penelitian Pak, ada 4. Jadi ada 4 logit juga hasilnya. Jadi kategori itu bukan urutan kamu, bukan urutan ketentuan. Bukan. Sebenarnya urutan itu urutan paling banyak sampel sih Pak. Urutannya. Iya, makanya saya tanya pakai urutan kamu aja, nggak bingung pembaca itu. Kalau 1/4 aja. Nah, itu dijelaskan kelompok 1 itu memenuhi kategori apa, kelompok 2 itu apa gitu caranya. Jadi nggak pusing orang bacanya. Baik Pak, kategori 1 ini aneh harganya rendah Pak. Jadi dia kan bolong tuh. Kategori 1 langsung loncat ke 7. Karena dari 11 Pak, dari 11. Iya bukan gini Mas Jody ya. 1 itu menjelaskan kategorinya apa 1. Kelompok 2 itu kategori 2 apa kategori apakah memenuhi kategori 3, 4, 5 terserah deh. Kategori 3 urut jadi nggak pusing orang bacanya. Oh, iya. Karena baik Pak. Definisi variabel. Disuruh dijelaskan tuh kategori 1 itu apa dari mana, kategori 2 dari mana gitu. Jangan kamu ikuti 1 sampai 11 itu. Kalau 4 itu ada kelompok 1, ada kelompok 3, ada kelompok 6, ke 7, pusing orang bacanya. Ya ini karena ngikuti kategori aslinya di BI. Iya, Pak. kamu nggak pintar itu Nggak usah ya kalau gitu. Oke. Baik. Iya, gimana sih itu? Pusing orang bacanya. Iya, kategori agak rendah aja dibilangnya ya. Lebih bukan tetap 1, 3, 4 kamu bikin kelompoknya. Dependent variable itu ada 3 kelompok. Ada kalau di itunya apa di apa ini hasilnya apa? Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4 itu nama kalau di ekonometrik itu. Panel 1 itu kategorinya kategori 1, panel 2 kategori 4 misalnya contoh seperti itu. Panel Pak. Oke, baik. Panel 1 sampai 4. Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4. Mumet nih bacanya. Baik, Pak. Ditambahin kata panel ya. Iya, Pak. Ini lu baca panel 1 apa, panel 2 apa gitu ya. Jadi ada definisinya panel 1 itu kategorinya apa. Baik. Ya. Pemantauan itu. Jadi jelas itu. Ya. Nah, dari 4 panel itu ya. Hasilnya beda nggak masing-masing yang signifikan itu? Kalau yang panel 1 yang saya pakai panel 1 ya. Nah, panel 1 itu yang signifikan ada 2 variabel.
secara logit, Pak. Iya, logit yang logit ada 2. Secara logit ada 3, Pak. 3. Yang mana 3 itu kamu tahu yang 3 itu mana aja? Yang 3 itu. Ya tahu kan? Buka aja Tahu, itu Pak. mana. Tahu, Pak. Ini, Pak. Nah, kalau panel 2 yang signifikan mana? Kalau yang ini 2 Reta, Pak. apa? 1 aja. Satu Beda aja lagi. Reta. Nggak ada Beda. lagi. Beda ya? Sama Iya. yang panel 1 yang Beda. signifikan. Reta juga ada di panel 1 sih, tapi yang teman yang 2 lagi ini nggak masuk Panel di 2 panel. cuma kereta aja yang signifikan, lain yang enggak, 2 lagi enggak Iya, signifikan. kayaknya di panel 2 itu pakai Reta pun si logit sudah bisa memprediksi dengan akurat gitu, Pak. Kamu tuh saya tanyanya panel 2 itu mana signifikan? Berapa variabel? Satu, Pak. Satu, Pak. Satu kan udah, jangan bertele jawabannya. Iya, Mumet. Pak. Panel 3 itu variabelnya signifikan ada berapa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Panel 4 yang signifikan mana? Login nggak ada, Pak. 3, 4 Nggak ada login nggak ada. Yang perlu kamu jawab kenapa itu beda? Penyebabnya apa? Kenapa? Kenapa Oh, panel 1 cuman ini yang signifikan, panel kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini? Kenapa? Ada nggak di analisis kamu? ada di terakhir sih, Pak, ada di Analisis ada. analisis sih. Apa tanya ke jawab? Kenapa itu? Baby. Ingat nggak yang ada anak kecil bayi itu? Kenapa? Bos baby atau baby boss? Suara siapa itu Pak Batara? Ada nggak kamu jawab itu? Ada, Pak. Kenapa? Ada penjelasan. Jadi wota itu karena apa? Positif karena mungkin biarpun wotanya tinggi, tapi apa? Total asetnya sebenarnya rendah. Itu gitu, kalau Mas. masing-masing kamu jelaskan. Pertanyaan itu kenapa oleh 1 ini signifikan, 2 signifikan, oleh 3 ini signifikan, beda-beda kan? Maksudnya Iya. kenapa itu? Kalau tadi kan kamu masing-masing, kalau panel 1 ini signifikan kenapa? Panel kedua ini signifikan apa? Tapi pertanyaan saya keseluruhan general. Kenapa tadi perbedaan setiap panel itu? Karena masing-masing berpresentasikan hal yang berbeda, Pak. Yang berbeda apa? Ada kamu jelasin itu? Ada? Ya, ini Ada. kan Pertanyaannya ada nggak mau saya jelaskan di bab 4? Berbeda harus kasih tahu juga berbeda kenapa harus jelas ya. Ada nggak? Maksudnya ini kan kategori 7 itu memang apa? Nggak, pertanyaan Jadi- ada nggak kamu jelaskan? Ada, Pak. Mana? Coba tunjukin saya. Di bab 4 mana? Bukan Di- bab 4, mana kamu jelaskan itu yang Ini, Pak. bukan menjelaskan per masing panel ya, tapi keseluruhan. Alasannya Iya, saya menjelaskan per masing-masing panel sih, Pak. berarti nggak jawab pertanyaan saya dong. Jadi harus per masing-masing Ya. panel gitu. Jadi gini, menjelaskannya. jadi Ya. konsekuensi kamu mengambil ada 8 persamaan, 4 Iya. MDG, 1 logit. Kamu harus membandingkan. Kalau nggak, 1 aja ambil. Membandingkan. Oke. Iyalah, kalau untuk apa kamu, tujuanmu apa sebanyak itu 4 regresi kamu, ada 4 persamaan 4 kali 2. Kenapa? Ada 8 kan? Iya. Kamu ngadain untuk apa? Kamu ini 1 aja, kamu lebih fokus 1, jadi lebih jelas. Coba Konsekuensi harus kamu penuhi itu. Kalau enggak tuh jangan ambil 8 persamaan. Kalau nggak bisa jelaskan, jangan ambil persamaan 8. Ngerti nggak? Iya, Pak. Kalau cuma kamu masing-masing aja, untuk apa gitu? Sama dengan itu konsekuensi itu. Jadi kalau persamaan penelitian lebih dari 1, konsekuensi kamu harus analisis perbandingan. Kenapa? Kalau enggak, ngapain banyak-banyak? Hanya meramaikan halaman aja, tapi orang nggak ada makna di situ. Tebal tapi nggak ada maknanya. Gitu. Kamu nggak dapat 5 di situ. Kalau dapat 5 di situ, nggak dapat interpretasi dari 8 model persamaan penelitian itu untuk apa? 8 persamaan. Jadi coba tadi mengenai sampel minimal tadi, Jody. Sampel minimal, Pak ya. Kan kalau logit itu perlu berapa data tadi? 400, Pak, kalau menurut 400. Kalau MDA hanya perlu 100. 100. Padahal datanya kan tertentu. Karena itu untuk logit ini sebetulnya kurang memenuhi syarat ya. Ya enggak? Ya, kalau data terlalu sedikit, logitnya nggak berhasil. Ya, nggak berhasil. Nah, itulah sebabnya metode logit ini. Jadi jadi saran kamu apa tadi untuk penelitian selanjutnya, gitu kan? Bu tadi kan menyarankan nanti tahun berikutnya adakan lagi sampelnya jadi lebih banyak. Tahun berikutnya adakan lagi jadi sampel lebih banyak.
supaya bisa pakai Logit Logit, karena Logit itu butuh data yang banyak. banyak. Karena ini kan baru ada datanya dari tahun 2023 bulan Juni ya. Iya, saya ambil Ya, yang pas. mulai diumumkan itu kan Juni 2023 kan. Iya, Nah, itu penyebabnya sehingga datanya sedikit. Sehingga kalau dipaksakan pakai Logit hasilnya jadi nggak bagus. Gitu loh, Jody. iya Pak. Jadi memang sebetulnya lebih bagus Logit. Cuma karena datanya sedikit, jadinya nggak bagus Logit. Gitu. Nah, akibatnya MDA lah di sini yang lebih bagus. Karena MDA itu tidak perlu data yang banyak. Tadi kamu udah ngomong gitu, tapi begitu ditanya Pak Sparta kok nggak ngomong gitu loh. Tadi kamu waktu presentasi kamu udah ngomong itu. Iya Pak, Saya tahu. menirukan kamu ini, tapi kamu kok nggak ngomong itu ditanya Pak Sparta gitu loh. Jadi Pak Sparta bilang ngapain kamu bikin dua-dua gitu, nebel-nebelin skrip tesisnya aja. Iya. Nah, coba dijelaskan lagi gimana itu. Ya gitu Pak. Jadinya datanya, seandainya ada yang bikin ini tahun 2026 datanya ada 200 semua kategori Pak, ya saya sarankan peneliti baru itu bikin pakai Logit aja. Pasti lebih bagus sih. Berarti gini Mas Yodi ya. Ya, yang pertama itu nanti kamu tambahkan di skripsimu itu, di tesismu itu ya. Mengenai pertama panel itu ganti pada 1, 2, 3, 4. Iya, Jelaskan pada panel. 1 apa, 2, 3, 4 ya. Nggak bingung pengguna, bisa masa kategori 1 itu loncat ke kategori 3, 7 orang bingung. Ya. Kalau di ekonometri istilah panel tuh, kelompoknya beda berarti panel 1, 2, 3. Bukan kelompok namanya. Yang kedua nanti masing-masing hasil itu misalnya di MDA atau ada analisis perbandingan masing-masing panel itu. MDA Perbandingan panel masing-masing ya. panel. Oke. Ada. Kemudian di Logit masing-masing panel ada perbandingannya. Masing-masing panel. Analisisnya. Ya. Masing-masing Kemudian panel. analisis ketiga membandingkan hasil MDA sama Logit. MDA lawan Logit, iya Pak. Nah, banding hasil itu bukan berarti kamu ulang satu-satu lagi, itu bukan bandingkan namanya. Ya. Itu ya. Baik Pak. Tambah itu. Jadi 3 itu yang kamu 4 ya berarti itu. 4. Pertama menjelaskan kelompoknya panel 1 ke 3 apa aja. Yang kedua masing-masing MDA masing-masing panel dianalisis komparasinya gimana. Ya. Iya. Kemudian masing-masing Logit panel itu dianalisis komparasi seperti apa. Yang keempat membandingkan hasil MDA sama Logit itu. Ya. Baik Pak. Nah, terus di situ kamu dapat kesimpulan apa gitu. Ya. Kesimpulan Pak. Mungkin keterbatasanmu apa? Keterbatasan baru saran ya. Iya Pak. Nah, keterbatasan baru saran. Keterbatasan muncul dari upaya kamu mengolah data, upaya kamu menginterpretasikan, timbul keterbatasan. Nanti saranmu terkait dengan keterbatasannya. Yang keterbatasan terkait sulitnya ke data, tapi sarannya beda. Ya. Saran itu pasti di keterbatasan. Ya. Saran Kalau keterbatasan ya ngapain saran? Ya, saran ya. terbatas terkait. Ya. Itu jadi ya. Itu aja Pak Muklis ya. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih Pak Sparta. Ya. Terima kasih Pak Sparta. Ya, ini komprehensif ya. Saya pikir ini kenapa dalam bingkai ya? Bisa disetting. Maaf, saya masih sharing soalnya. Soalnya terlampau kecil. Udah mata ini udah nggak kuat. Jadi nanti biar Pak Muklis lah belakangan Pak ya. Saya dulu Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Oke Pak, ini saya share dulu. Sebentar Pak. Mas Jody. Ya Pak. Ini kelihatan ya? Kelihatan sih Pak. Ini kan dari bursa ya? Ya betul. Nah, ini ada 225 ini. Per tanggal 31 Agustus. Cuman tadi kan cut off time-nya kamu tadi berapa? Pada waktu saya dapat topik ini Pak, Maret 2024. Maret ya? Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Sparta tadi sebenarnya saya sudah nyimak, sudah disampaikan tadi ya. Kalau dia datanya memenuhi ya, maka
tidak bisa menggunakan logit, tidak memenuhi ya. Nah, jadi yang dimaksud Pak Sparta di situ itu nggak usah menguji semuanya. Kalau dia tidak memenuhi kriteria, maka dikasihlah statement yang mana mau digunakan. Jadi nggak perlu dua-dua diuji dulu, ketahuan dulu. Kemudian kan kategori-kategori ini kan pokoknya kalau satu aja dia kena, dia masuk pengawasan khusus. Satu aja dia kena. Ini seperti ini kan berapa dia Ya, kena? kriteria Ada, itu Pak, ya benar. kriteria 1, 5, ada yang ini ya kan kalau kita lihat misalnya di sini ada yang 57. Artinya apa? Di state aja nih, jangan dibikin kelompok-kelompok karena pokoknya dia pengawasan khusus sudah melanggar 11 kriteria. Salah satunya saja masuk pengawasan khusus. Kecuali kita mau bikin pendalaman lagi, kenapa dia. Tetapi yang jelas, iya kan, ini sudah otomatis gitu loh. Nggak usah diotak-atik lagi, itu given gitu, itu aturan gitu loh. Artinya artinya alasan kita diabaikan dulu Pak, jadi digabungin aja semuanya gitu. Digabungin. Ngapain harus memisah-misahkan bikin kategorial baru lagi? Karena apa? Itu adalah anunya, peraturannya, given dia sifatnya. Nggak bisa kita otak-atik. Oke, dia agak black box aja gitu. Iya, ya jadi gitu ya. Ini dari bukti di sini loh. Ini sekarang udah naik nih 225. Ya. Ya, gitu ya. Nah, oke ya. Kemudian saya share lagi. Nih tesis nih. Ini masalahnya tesis ini hampir semua begini ya, hampir semua. Jadi mungkin kita akan tinjau ulang ini bagaimana tata cara pengajaran terhadap metodologi riset ya. Karena kita, nah, kalau tadi itu di dalam daftar itu kan saham dalam pengawasan khusus bursa efek gitu loh. Berarti ini kita tambahkan judulnya pengawasan khusus. Baik Pak, judul saham pengawasan khusus. Ya. Baik. Jadi nanti begini, ini kan tadi kita akan milih satu metodologinya. Iya kan? Ini kan yang kita ingin tonjolkan di sini kan toolnya kan gitu. Kalau ini kan kelihatannya toolnya yang mau ditonjolkan menggunakan multivariat diskriminan analisis dan logistik regression. Jadi ini sebaiknya dihilangkan. Nanti di dalam baru metode ini caranya pengukurannya dengan menggunakan dua metode. Satu berarti dengan sampai Bursa Efek Indonesia habis gitu Pak ya? Iya. Baik. Untuk saham dalam pengawasan khusus pada Bursa Efek Indonesia. Bursa Indonesia, oke. Ya. Iya pas ya Pak Mungklis ya. Nah, setuju Pak. Oke Pak. Jadi karena ini kita tidak nonjolkan ini ya. Karena nanti kan kita akan milih. Itu yang mana? Kalau misalnya sudah kita justifikasi, kita menggunakan ya multivariat diskriminan analisis ya, MDA, ya sudah. Nggak usah lagi logistik karena tidak memenuhi syarat, ya sudah, ngapain kita paksakan. Walaupun metode ini kalau memenuhi, nah kalau di exercise tadi di cut off time itu Agustus, 225 dapat kan? Belum. 300. Yang sekarang itu 216. Masalahnya di laporan keuangan hilang itu sih Pak. Artinya kalau laporan keuangannya nggak ada, kan kita strict di satu banding satu. Di 1/1. Artinya dengan laporan keuangan yang ada semua itu 150 sekarang. Kalau ada yang baru, katakanlah baru 10, 160 kali 2, 320 masuk sih. Artinya 320 digabung semua gitu ya. Ya, nanti itu justifikasinya aja bahwa logistik regression ini nggak bisa digunakan. Jadi kamu fokuslah kepada ya MDA-nya. Oh gitu. Supaya nggak nambah-nambah halaman tuh. Pak Sparta kan ngapain nih nambah-nambah halaman ya Pak Sparta ya? Oke ya. Nah, ini masalah klasik ya, masalah klasik.
Ini masalah klasik yang di sini saya melihatnya ini kan identifikasi rumusan, ya. Saya nggak melihat ada identifikasinya di sini. Ini sih Pak, masalah cerita saham yang bermasalah masih dicari. Enggak, ini kan untuk argumen bahwa seharusnya investor itu mencari informasi dan informasi itu ada gitu loh. Tapi kenyataannya dengan informasi yang ada, mereka tetap membalisa bermasalah gitu sih Pak. Maksud dari Iya. argumennya. Jadi kan artinya gini, kita mengidentifikasikan, bikin dalam bentuk pointer ya, 1, 2, 3 gitu ya. Pointer. Kita mengidentifikasikan misalnya Identifikasi, investor pointer. tetap membeli saham yang sudah masuk di dalam Oh, oke. pengawasan khusus. 1. Baik, Iya kan? Iya Pak. Iya kan? Terdapat ya terdapat di saham-saham yang masuk dalam kategori ini sudah mencapai sekian perusahaan. Kamu kan bikin observasi awalnya kan? Kemudian dari sekian perusahaan itu yang dapat diakses informasinya, keuangannya hanya sekian. Itu kita identifikasi dulu. Nah, baru kita, ini nggak penting ini, yang kuning-kuning saya bikin ini nggak ada urusannya dengan semuanya nggak. teori apa segala macam. Baik Pak. Nambah-nambah halaman kata Pak Sparta itu. Ya, ini nggak perlu. Jadi yang perlu kita itu apa sih kita identifikasi. Jadi contohnya gini nih, saya selalu kasih contoh. Bro Jody mengendarai mobil, tahu-tahu nanti BBM-nya itu ya, dia punya ampernya itu sudah merah gitu loh. Itu kan indikator kan? Indikator Anda harus ngisi bensin kan gitu. Iya. Itu indikasinya, berarti indikasinya bensin sudah mencapai merah. Itu indikasinya. Masalahnya apa? Masalahnya harus diisi bensin. Kalau enggak mogok, itu masalah. Pertanyaannya kapan isi bensinnya? Gitu loh. Jadi di sini kalau kita ingin mengungkapkan identifikasi masalah, kemudian masuk kepada masalahnya, problem statement, tidak dalam pertanyaan. Tidak dalam pertanyaan. Baru nanti pertanyaan itu adalah muncul di atas dasar problem statement-nya. Itu namanya pertanyaan riset gitu loh. Ya, ini dibenahi, diselaraskan dengan konten. Jadi ini kita kerjanya itu hasilnya dulu nih baru ada ini. Kita kembali lagi untuk menyelaraskan supaya sesuai. Kalau enggak nanti orang bacanya di awal ya pusing dia. Seperti kata Pak Sparta, ini apa ini tulisannya. Jadi ya harus sesuai. Nah, juga di sini banyak saya temukan ada typo, ya ada penggunaan bahasa Indonesia yang nggak tepat. Kalau kata tunjuk itu dipisah, misalnya tabel satu-satu. Ya di sini ya, ini 10 ukurannya, ya tabel satu-satu. Miliar itu pencatatannya berarti kalau dia rupiah ya seperti ini nih, 3,9. Jadi tiganya itu disambung sekarang, tidak lagi pakai titik rupiahnya itu. Jadi konsisten ke bawah. Nah ini tadi rumusan masalah, harusnya ini menjadi pertanyaan riset. Nah sekarang yang dijawab itu berapa pertanyaan riset yang dijawab? Keduanya Pak, apa indikatornya apa, terus gimana performa dari masing-masing metode, kedua metode prediksi. Nah ini kan banyak ini, H1 sampai berapa ini? Iya, 5 kali 4, 20. Nah, berarti yang harus dijawab, ini pengujian ya, sebentar, kesimpulan dulu. Kesimpulan. Nih, ini menjawab 2 pertanyaan atau 4 pertanyaan? Oke Pak, nggak konsisten ya. Oke, kesimpulan. Ya, jadi kan sebenarnya hipotesis-hipotesis tadi itu mewakili major question kan? Iya. Nah, kalau dia mewakili major question, artinya kita menjawab dulu major question, baru masuk menjawab minor question. Tadi major question ini ada 2. Tapi tiba-tiba ini memberikan
jawaban 4. Oke, ya. Berarti Anda susupkan, Anda pindahkan yang seharusnya dijawab di 1 atau di 2 gitu kan. Baik. Gitu ya. Iya, Pak. Keterbatasan juga nanti lihat itu tadi, masalah jumlahnya yang tidak didapat, laporan keuangannya. Jadi nanti ada, kalau ingin menggunakan metodologi logit, dia harus memenuhi sekian dengan memperhatikan laporan keuangannya supaya juga dipenuhi. Ya, kalau mau masukkan, karena tadi di belakang itu ada step di situ. Iya, iya, betul. Ya, ada cukup banyak, nggak ada cerita ini. Ini kan bahasa Ada ya, cukup. jelek. Siap. Tetapkan aja berapa yang diperoleh laporannya, berapa yang tidak. Iya. Ya. Ada cukup Saran banyak. juga tadi itu implikasi manajerialnya sudah muncul nggak ini? Aplikasi manajer belum, Pak. Nah, harus dilengkapin, ya. Jadi ini nanti karena di depan sudah menetapkan MDA, nggak ada cerita lagi mengenai discussion di chapter 4 mengenai logistic regression. Oh gitu. Ya, baik. Ya. Oke, dari saya begitu Pak Muklis. Monggo Pak, sekarang saya serahkan kepada Bapak. Ketuanya Pak itu. Enggak, Ketua yang ini Pak terakhir Batara. Batara, Ketua Pak Batara. Pak Batara Iya. ketuanya Pak. Ya. Iya Pak, ini sekarang giliran Pak. Sebagai dulu Pak. penguji, sebagai penguji, sebagai penguji. Sebagai Ya, Sebagai penguji jadi- Pak ya. Ya, jadi Ya, Pak. ini Anda ini kalau saya lihat itu terlalu tenggelam ke dalam statistik. Tenggelam ke statistik itu. Tenggelam segala statistik. Ya maklum sih karena memang kerjanya ngerjain itu, olah data ini itu. Tapi jangan lupa pada hakikat gitu loh. Hakikatnya itu Anda itu pengen tahu apa sebetulnya gitu kan. Baik, Pak. Ya kan? Anda itu pengen tahu apa sebetulnya gitu kan. Nah, terus hakikat itu ketemu nggak gitu setelah Anda menerapkan berbagai statistik itu gitu loh. Ya. Jadi itu jangan lupa itu. Ini udah tenggelam banget di statistik udah pokoknya yang diomongin statistik aja. Tapi sebetulnya masalahnya apa sih kita ini dalam kehidupan sehari-hari itu nggak perlu statistik, hidup juga kita kok gitu kan. Para investor itu nggak tahu statistik, dia bisa dagang juga, bisa cuan juga, yang menerbitkan saham juga begitu, yang investor juga begitu. Cuma kita kan sebagai ilmuwan kita nggak boleh bicara sembarangan. Kita pingin kalau ngomong itu ada dasarnya gitu kan. Nah sekarang bisa nggak dirangkum dengan sederhana, dengan bahasa yang sederhana, ya. Sehingga jelas gitu, mudah orang nangkepnya mudah. Kalau saya sih sebetulnya tadi sudah mudah, cuman begitu ditanya Pak Sparta kok jadi bulat-bulat lagi karuan. Ya, coba yang sederhana aja dikemukakan. Gimana sih sebetulnya riset Anda ini? Kalau menurut saya ya, Jody, riset Anda ini saya justru seneng gitu melihat banyak yang original. Kalau penulis-penulis lain itu yang S1 maupun S2 menurut ini, akibatnya menurut dia sendiri nggak ada kan. Nah kalau Anda ini benar-benar Anda kerja sendiri, Anda kemukakan sendiri, ya logika Anda sendiri masuk dalam melihat persamaan itu juga Anda ngerti sendiri ini apa koefisien tuh maksudnya apa itu ngerti ya, karena memang backgroundnya matematik sehingga pasti tahu itu kan, padahal ini statistik. Nah, Anda memang justru nggak ngutip sana ngutip sini karena Anda memang meneliti gitu. Anda memang ingin tahu. Coba nggak Anda kemukakan secara terang gitu, secara bahasa sederhana gimana sih, coba kemukakan. Ya bahasa sederhana ya kan ini Pak, kita mau tahu apakah kita bisa membantu investor gitu dengan menelaah laporan keuangan. Bisa nggak kita prediksi ini perusahaan ini tahun depan bakal masuk papan pemantauan nggak? Kurang lebih kan begitu. Ya. Oke, ya bagus jadi ya. Itulah Pak mula-mulanya sebetulnya tadinya seperti itu. Tapi kemudian Jody ini mundur dia karena dia bilang, wah Pak nanti dia masuknya tanggal sekian, saya harus tahu laporan keuangan tanggal sekian.
untuk tanggal sekian saya harus cari laporan keuangan tanggal sekian. Wah Pak, lama gitu kan, nggak bisa, nggak terpegang. Jadi yang udah masuk pemantauan aja. Nah kalau yang udah masuk pemantauan ada yang nggak nerbitkan, gitu kan? Ya nggak? Ada yang nggak nerbitkan karena udah nggak masuk pemantauan itu memang nggak nerbitkan. Kemarin saya nguji sama siapa ya Pak? Sama Pak siapa Pak? Jiwasraya ini Pak? Pak dosen kita Pak yang direktur Jiwasraya. Mahelan, Pak. Pak Mahelan. Pak Mahelan, iya. Pak Mahelan itu bilang saya sejak tahun ini nggak ada memang nggak menerbitkan orang kita di dalam kondisi kayak gini. Oh gitu. Nggak Iya. menerbitkan. Pak bursa pun mengizinkan kami untuk tidak menerbitkan gitu loh. Nah jadi ya kalau Bapak cari laporan keuangan yang nggak ada gitu. Jiwasraya sudah menerbitkan laporan keuangan babak belur gitu kan, bisa bikin kacau balau para pensiunan itu kan. Bisa goncang dunia itu. Goncang dunia itu berapa puluh triliun itu kan, ya memang sengaja tidak mengumumkan. Jadi ini keterbatasan penelitian ini dicantumkan aja di situ keterbatasannya gitu ya. Ya memang ini terlalu dekat dengan berlakunya kan 2023 ya. Iya. Berlakunya 2023, ini baru 2024. Mungkin kurang jauh gitu kan. Nah, sehingga tadi sarannya bagus. Peneliti selanjutnya mungkin 5 tahun setelah ini itu kan data sudah banyak. Nah, sehingga nanti kalau peneliti selanjutnya meneliti data laporan keuangan 2 tahun sebelum masuk misalnya gitu. Jadi 2 tahun sebelum masuk. Nah, atau 3 tahun sebelum masuk kategori pemantauan khusus. Nah, tadinya kan saya nyuruh gitu, Jody. Ya kan? Lalu Anda sendiri bilang, aduh susah Pak, ini yang masuknya tahun sekian saya harus cari lagi. Tahun sekian saya nyari tuh. Nah itulah. Ini Pak, jadi karena keterbatasan waktu juga. Nah itu Anda cantumkan aja di keterbatasan. Baik. Anda sarankan pada, di saran Anda masukkan gitu. Peneliti selanjutnya, meneliti misalnya 3 tahun dengan data 3 tahun sebelum masuk pemantauan khusus. Oke. Baru tuh datanya nggak susah Bapak nyari gitu kan. Mungkin bisa mendekati yang disyaratkan oleh logistik ya nggak? Mungkin Pak. Misalnya kan Gitu ya. 2 kali 100-an bisa lah. Oke. Jadi sebetulnya sih menggunakan 2 metode ini itu sebetulnya ada tujuannya juga. Ya nggak? Jadi bukan cuma untuk menebel-nebelin tesis, tapi apa coba jadi? Menggunakan 2 metode ini. Apa benar untuk nebel-nebelin tesis saja? Ya untuk membandingkan antara 2 metode itu, Pak. Nah, betul. Untuk membandingkan 2 metode ini mana yang hit rate-nya lebih tinggi. Tapi nggak dijelaskan. Ya, ada tadi Pak, ada Pak. Hit rate itu misalnya main apa itu Pak yang dilontar untuk nancep di tengah itu? Iya, apa itu namanya? Nah, jadi misalnya dari 100 kali lempar bisa masuk berapa gitu kan. Nah, itu ternyata mana yang lebih tinggi? Jadi Logit, Pak. Logit gitu loh. Jadi logit itu hit rate-nya lebih tinggi. Jadi dari 100 lempar 80 sekian kena gitu kan. Sementara kalau MDA itu lebih rendah kan? Iya. Rendah. Ya jelas saja lebih rendah karena metodenya juga lebih sederhana gitu kan. Data nggak harus banyak gitu kan. Itu loh. Ya, jadi Ya, bukan cuman untuk nebel-nebelin tesis, tapi untuk menyelidiki metode mana sih yang lebih tinggi akurasinya. Ternyata memang logit lebih tinggi akurasinya, hit rate-nya lebih tinggi. Cuman dia butuh data banyak. Padahal ini baru 2 tahun sejak ketentuan itu berlaku. Saya suruh cari Anda 3 tahun sebelum masuk, Anda nggak bersedia. Berat Pak, katanya. Berat Pak ngumpulin laporan keuangan. Nah itulah kira-kira seperti itu ya. Benar nggak Jody? Iya Pak. Ya yang penting nggak apa-apa. Yang penting Anda selama menulis riset ini Anda punya pengalaman penelitian. Itu kan Anda punya pengalaman penelitian, Anda belajar hal-hal bagaimana mengambil kesimpulan dengan data. Gitu kan? Ya nggak Jody? Iya Pak. Betul Pak. Coba deh Anda jelaskan apa yang Anda pelajari dari proses penulisan ini. Ya saya belajar metodenya sih Pak. Ya saya mau orang data sih, tapi saya nggak pernah pakai MDA sebelum ini. Kalau logit itu
Login itu kita pakai di NLP tahun 2015 masih. Nanti untuk data tekstual pun login itu masih bisa dapat 60%, 70%. Padahal tekstual itu kan satu kata satu vektor itu. Artinya saya yakin kalau datanya numerik sih sakti pasti login. Ya. Oh, Anda untuk bikin program misalnya ini orang kalau begini nanti baca berita apa gitu ya? Ya, kalau teknologi dulu Pak kan masih 10 tahun lalu login itu kita masih bisa jual ke klien gitu loh. Kita punya sentiment analysis nih gitu loh. Pakai login akurasi segini, orang masih mau karena memang teknologi tahun segitu ya begitu. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang kan sudah ada ChatGPT, udah akurasi udah tinggi banget, udah melompat-lompat teknologinya. Tapi poinnya karena itu data teks, data vektor, rumit dan login itu bisa-bisa aja gitu loh main di situ. Saya pikir kalau data numerik ini pasti sakti sekali login. Oke, ya jadi terkait ya sama pekerjaan ya. Jadi Iya, Pak. pengalaman Anda selama menulis tesis bermanfaat kan untuk pekerjaan Anda? Mudah-mudahan Pak. Saya gini, di dunia artificial intelligence itu anehnya cukup banyak lulusan ekonomi Pak, dan mereka itu anehnya cukup sakti Pak. Misalnya gini, misalnya tahun ini nih, tahun lalu, Detik ingin mengusir satu kontraktor yang gede tapi. Kontraktor gede, kan kalau kita mengusir kan nggak itu Pak, nggak kalau orang IT kayak saya kan ya nggak berani gitu loh. Mereka punya indikator apa gitu bilang mereka sudah perform selama ini. Ada orang ekonomi, lulusan ekonomi, dia main ekonometrik, dia bilang, "Ini berdasarkan perhitungan saya, aplikasi kalian ini tidak signifikan pengaruhnya terhadap Detik," ya. Itu entah benar entah salah, tapi itu pendekatan yang nggak kepikiran sama saya sebagai orang IT, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya Anda nggak rugi belajar ekonomi gitu kan? Enggak, Pak. Oke, berarti itulah manfaatnya menulis tesis gitu kan? Anda jadi tahu bahwa Anda memang jago di perhitungan-perhitungan, tapi mungkin mengaitkannya dengan dunia nyata mungkin kurang. Nah, dengan menulis tesis dengan kuliah MM ini Anda bisa tahu gitu kan, tahu dunia lain selain matematika, selain programming gitu kan. Nanti jadi terpapar dengan fenomena alam sosial dan sebagainya gitu kan. Nah, Betul, Pak. itu maksud dari tesis itu seperti itu. Jadi menambah mengakibatkan Anda punya learning experience yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi Anda untuk bekerja. Itu ya. Jadi kalau hasil tentu nggak ada yang sempurna ya, pasti nggak ada yang sempurna. Tapi proses belajar selama Anda menulis itu penting. Ya, jadi oke Baik, Pak, Pak. dari saya cukup Pak. Makasih Pak Muklis ya. Satu pertanyaan aja, Mas Jordi. Menurut Anda, apakah kualitas yang dibangun oleh seorang AI misalnya di dalam perancangan sistem akan maximize atau optimal tanpa ada masukan manajerial atau masukan teori-teori ilmu sosial dan ekonomi di dalam suatu sistem? Kalau menurut saya, AI itu tetap alat bantu, Pak. Mereka bisa membaca sebanyak apapun, bisa bikin rekomendasi apapun, tapi apapun yang mereka hasilkan pasti ada kurangnya gitu, tetap. Dan mereka kan tidak bertanggung jawab gitu, artinya kalau mereka salah ya mereka nggak tahu ini fatal apa enggak, kalau dijalankan ini akibatnya gimana gitu. Artinya, untuk teknologi sekarang ya, teknologi yang transformers itu masih sebenarnya AI belum pinter, yang pinter tuh datanya banyak banget. Jadi, fungsinya memang baru di alat bantu dan, menurut saya itu positif-positif aja kalau seandainya bisa programmer kayak saya kalau mau bikin coding tinggal bikinin template ini jadi, tapi itu nggak bakal langsung jalan, Pak. Itu pasti error. Tetap kita butuh untuk memastikan bahwa
segala sesuatu itu run smoothly gitu loh, karena manusia lebih punya risiko, lebih punya tanggung jawab. AI mungkin nggak tahu kalau dia nggak perform, ntar nggak diperpanjang subscribe-nya kayak gitu. Oke, oke Mas Ya. Jody. Jadi esensinya begini, ya. Yang lebih piawai di dalam menangani model bisnis itu pasti orang-orang bisnis. Iya Pak. Kan gitu. Setelah dia men-challenge model bisnisnya, baru nanti diserahkan kepada orang-orang IT. Jadi kalau ada satu program, apakah itu katakanlah platformnya digital, itu sulit, saya yakin itu tidak melibatkan orang-orang bisnis. Gitu. Ya. Ya, karena apa? Kan kalau kita udah masuk ke bisnis, kita tidak hanya bicara model bisnis, tapi kita bicara masalah duit, masalah marketing, dan sebagainya. Tentunya kan eksekusinya ini kan, kalau kita ini kan nggak bisa. Tapi model bisnisnya bisa kita bangun, baru kita serahkan kepada IT, kan gitu. Iya Pak. Nah, baru itu bisa ngeklik. Kalau dia makanya orang IT itu memang perlu wawasan ya, ekonomi, sosial, marketing, dan seperti itulah. Ya, itu yang membuat suatu sistem jadi bagus. Kalau tidak itu pasti banyak. Sekarang kan pemerintah ini kan dulu punya canangan 1000 fintech atau 2000 fintech. Orang nggak tahu yang hancur itu sampai 7.000-an fintech setahun. Kan gitu. Karena apa? Karena tidak melibatkan, ini merasa orang-orang IT itu sudah cukup hebat gitu loh. Memahami fenomena bisnis, model bisnis. Makanya ada muncul servis digital ya seperti itu. Itu memadukan antara model dan sistem. Nah, jadi tadi yang disampaikan Pak Muklis ya tidak rugi Mas Jody bergabung di sini. Betul Pak. Ya, seperti itu. Jadi pandangan bisnis kita kalau seorang bisnismen itu ya harus holistik gitu loh. Termasuk pemahaman terhadap model. Gitu ya. Oke ya, dari saya pikir ya, sementara Mas Jody saya persilahkan dulu check out dulu dari Zoom, nanti kita... Mungkin pengajar apa? Gimana Pak? Saya manajer resiko saya. Iya. Ayo Pak Jody udah masuk Pak. Oke, Mas Jody. Ya, kami sepakat ya memutuskan untuk mengucapkan selamat ini buat Mas Jody ya atas keberhasilannya. Tetapi harap diingat bahwa hasil ini bukan semata-mata berangkat dari apa yang ditulis, tapi kita melihat juga gagasan-gagasan ya, dan juga peran yang lagi dimainkan oleh Mas Jody dalam pekerjaannya. Menurut kami hal-hal itu bagian daripada penilaian ya, walaupun secara di atas kertas kita menilai tesis yang dibikin. Nah, perbaikan-perbaikan sangat diperlukan di situ. Kami memberikan waktu 2 minggu. Bisa ya Mas Jody ya? Nah, nanti di situ ini tadi saya sampaikan kepada Pak Muklis, kita challenge ini. Kalau seandainya misalnya datanya itu bisa diambil cut off time-nya itu 2 tahun terakhir, tapi ada dan memenuhi untuk logit aja dimainkan. Tapi kalau tidak, ya sudahlah MDA lah, ya. Karena bagaimanapun kalau kita berupaya, sekarang ini kan saya memahami begini, Mas Jody itu kuat ya menggunakan di logit gitu. Karena tadi pengakuan bahwa logit itu sakti ya. Tetapi kalau persyaratan untuk pencapaian datanya tidak cukup, jadi tidak sakti dia. Ya, kalau MDA itu sama dengan PLS. Ya, smart PLS, kalau Pak Antio bilang please gitu kan, berarti datanya juga kan kecil dia, tidak sebanyak kita katakan menggunakan regresi lah atau panel data gitu. Jadi model MDA ini sama smart PLS itu hampir sama kesederhanaannya, sehingga ini banyak diminati. Kenapa? Karena kita susah mendapatkan data.
Ya, tapi challenge tadi silahkan nanti diskusi sama Pak Muklis. Mana ini yang mau ditempuh? Ya. Unmute dulu, unmute. Itu mute. Tahun 2023 dan 2022 gitu Pak ya, dari berdasarkan apa stop time-nya itu dari yang kemarin yang Maret atau pindah ke hari ini Pak? Kalau mau dinaikkan ke hari ini kan itu kan masalah gampang itu ya, tinggal setting aja, input data selesai Iya, toh. iya. Nah, jadi kalau mau di-upgrade ke tanggal 24 kemarin itu kan muncul 225 itu Iya. populasinya kan. Nah, kalau dapatkan semua itu ya, misalnya dia punya data. Datanya ada, tapi tahunnya tidak seragam. Bisa saja kita lakukan ekstrapolasi. Oke. Itu kan biasa itu. Itu namanya orang manajemen. Tapi Ya. kalau orang IT nggak bisa, Pak. Kalau orang manajemen bisa bikin ekstrapolasi. Itu bedanya. Orang strategik dengan orang teknis itu bedanya di situ. Ya, nanti diskusi sama Pak Muklis ya. Baik, Pak. Jadi, karena kalau tadi toolnya itu yang digunakan, itu Ciami. Saya yakin kita konversi kepada jurnal luar biasa itu. Malah kita masukkan Scopus itu nanti. Nah, jadi 2 minggu ya, Mas Jody ya. 2 minggu setelah sudah oke semua, selesai ya, disetujui sama penguji, ya. Saya terakhir aja ya, karena saya kan 2 kali tanda tangan di situ. Nah, sebulan kemudian saya berikan waktu tuh lebih kurang sebulan untuk mengkonversi ke jurnal, tapi dalam bahasa Inggris. Jurnal bahasa Inggris, oke. Ya, kalau kita nggak mampu Scopus ya masuk Sesinta 2 itu semuanya sudah pakai bahasa Inggris. Ya, nanti kalau misalnya ada masalah di bahasa Inggrisnya, nanti saya akan terakhir lihat Grammarly-nya, biar nanti saya handle. Sekarang juga kan gampang itu, langganan Grammarly, itu kita pakai AI-nya, itu akademiknya itu bisa mencapai 99% loh. Jadi kalau dimasukkan ke jurnal pasti lolos itu. Karena kita bisa simplifikasi, bisa refresh ya kalimatnya sehingga Turnitinnya itu rata-rata di bawah 15%. Oke. Nah, ya, jadi selamat ya. Saya sampaikan sekali lagi ya, semoga nanti tolong ingat itu integrity, knowledge, skill. Baik, Pak. Nah, integrity lah yang paling utama. Knowledge baru skill. Jack Welch bilang, kalau orang mencari orang yang jago itu carilah integritinya yang pertama. Kedua adalah knowledge. Ketiga adalah skill. Bila mana kita kehilangan integrity, maka knowledge dan skill itu akan membunuh kita. Jadi hati-hati, ini luar biasa ini. Filosofinya, tagline-nya dari IBS ini. Ya, seperti itu ya Mas Jody. Baik, Pak. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan Pak Sparta, monggo Pak. Ya, udah cukup, Pak. Oke. Ya. Pak Muklis. Unmute dulu, Pak. Juga cukup, Pak. Selamat ya, Jody. Terima kasih, Pak. Dari Mas Jody, silakan. Ya, terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis atas kesempatannya. Di IBS itu saya paling suka mata kuliah finance dan dosen favorit saya mereka berdua ini, Pak. Oke. Terima kasih juga Pak Batara sudah meluangkan waktu dan membahas yang detail-detail pun dicari dari sesi saya pasti saya pikir Pak Batara orang sibuk kok sempat-sempatnya nyari typo gitu loh. Saya benar-benar takjub, Pak. Oke. Baik ya. Jadi dengan demikian saya tutup ya ujian sidang tesis atas nama Jody dengan lulus nilai A ya. Kemudian perbaikan 2 minggu. Setelah 2 minggu diberikan kesempatan untuk 1 bulan mengkonversi ke dalam jurnal ya. Nanti tentu akan co-autornya nanti Pak Muklis ya. Kita ini mengikut bersama Pak Sparta ya. Baik, sebagai backup lah.
Ya, dengan demikian saya tutup sidang tesis ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis, Pak Sparta. Ini Pak Batara, Pak Smarta, Ya, Pak Muklis. makasih ya Mas Topik, makasih. Ya. Semangat ini Mas Jody. Terima kasih. Yo, izin live ya. Ya,